Ada pertanyaan, Nabi dulu tidak pernah bermaulid. Betul. Tapi tidak pernahnya bermaulid dalam bentuk seperti ini bukan berarti menampakkan kesyukuran itu dilarang. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita saja kalau punya anak, nih, kita kalau punya anak lahir, ya, kita punya anak, istri kita melahirkan, kita berusaha dengan sekemampuan kita untuk apa? Beli kambing. Kita beli kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Kita bawa ke rumah, kita sembelih. Lalu kita berikan kepada orang-orang, tetangga-tetangga, kita bagi makanan. Itu untuk anak kita yang lahir, karena senang kita. Ini yang lahir adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Coba saya tanya, lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Ya Allah, tidak ada perbandingannya. Maka ketika agama mengajarkan kepada kita, pada saat kelahiran itu, suatu kelahiran kita terima dengan kesyukuran, lalu kita akikahkan kambing sebagai tanda kesyukuran, itu sesungguhnya suatu pendidikan kepada kita, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, itulah kelahiran yang paling bernilai bagi seorang manusia. Dan karena itu kelahirannya pantas untuk terus-menerus kita peringati. Kita peringati dengan kesukacitaan. Makanya Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dulu ulama-ulama kita zaman dulu itu tidak banyak ngaji kitab yang tebal-tebal, ya. Mereka tidak mengajarkan, katakanlah misalnya kitab-kitab fikih yang tebal-tebal atau kitab-kitab hadis yang tebal-tebal. Mereka biasa mengajarkan yang sederhana, yang ringkas, tetapi mereka mengajarkan adab demi adab yang diperlukan, terutama beradab dan berakhlak kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ditradisikan kita bermaulid, ya, untuk menampakkan kesukacitaan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang namanya Abu Lahab. Ini luar biasa jahatnya kepada Rasul, walaupun dia keluarga Nabi, ya. Sampai di dalam Al-Quran dikekalkan namanya, Tabbat yada Abi Lahab, ya. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abi Lahab, sampai ada dalam Al-Quran. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, di dalam riwayat disebutkan bahwa setiap malam Senin Abu Lahab itu azabnya diringankan oleh Allah. Apa sebabnya? Ini riwayat yang banyak ulama mengatakan riwayat yang hasan, riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa diringankan azabnya? Karena ada satu sebab. Dulu ketika Nabi SAW itu lahir, karena Abu Lahab ini adalah saudara dari ayahnya Nabi, maka dia senang saudaranya itu punya anak. Lalu dia panggil seorang budaknya yang namanya Suwaibah. Dia katakan kepada budaknya, Suwaibah sini. Begitu Suwaibah datang, kata Abu Lahab, saya malam ini lagi senang karena saudara saya istrinya melahirkan, saya punya keponakan. Karena senang saya itu, Suwaibah, saya bebaskan kamu. Kamu sudah jadi bukan budak lagi, silakan pergi, kamu menjadi orang yang bebas. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Walaupun kemudian ketika dia Rasulullah SAW kemudian dewasa dan diutus sebagai Nabi, dia menjadi penentang yang luar biasa, tapi kebaikannya dan kesukacitaannya itu tidak dilupakan oleh Allah. Itu Abu Lahab. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim? Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kegembiraan kita, ya, keikhlasan kita, mudah-mudahan kita ikhlas hadir di tempat ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.